Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalin Miabio. Saya sebagai mahasiswa vokasi Universitas Indonesia ingin menunjukkan cara pengisian e-form ISPT 1770S. Yang pertama, kita bisa buka di web dulu dan lalu kita search DJP online. Lalu klik djponline.pajak.go.id. Jangan lupa masukin NPWP masing-masing. Lalu passwordnya. Dan di sini disuruh masukkan juga kode keamanan. Setelah login, kita bisa, sebenarnya tampilan utamanya itu di sini. Nah, ini tampilan utama ketika sudah login. Lalu kita bisa pilih lapor. Kita bisa memilih e-form. Lalu kita buat SPT. Sebelumnya kita juga bisa membuka soal. Nah, sebelum mengisi, ini ada beberapa pertanyaan sebelum mendownload e-formnya. Seperti apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kita bisa lihat di soal yang ada. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena jika di soal kita lihat ini sebagai karyawan, maka tidak. Bisa harta tidak, dan bruto kita lihat, jika kita lihat brutonya lebih dari 60 juta maka berarti tidak. Oke, kita bisa di sini ada pencetan atau kita bisa klik di sini untuk mendownloadnya. Lalu ini karena tahun pajak, karena memang bupotnya itu bupot 2019, maka kita akan buat 2020. Kita buat pembetulan saja ke 21. Ini terserah, sebenarnya bebas ya pembetulan keberapa, ini sebagai contoh saja. Lalu kirim permintaan. Berhasil, maka bisa kita langsung download. Bisa ditaruh di mana saja, filenya bebas. Saya akan masukkan di desktop. Dan maka ketika sudah download bisa langsung dibuka saja. Nah, seperti ini tampilan e-form 1770S. Nah, pertama kita bisa cek soal lagi. Di lampiran 2 ini lampiran final, maka kita bisa lihat dari bupotnya istri, karena dia hanya satu pemberi kerja. Pertama kita masukkan penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kita masukkan yaitu brutonya. Bruto dari istri di soal itu 76.324, maka kita masukkan di sini. Lalu PPh terutangnya itu di sini di nomor 20 2350. Nah, 2350 390 ya. Lalu jangan lupa kita cek data lain di sini. Seperti menyewakan ruko, berarti itu bakal masuk ke sewa tanah atau bangunan, sewa atas tanah atau bangunan. Menyewakan ruko kepada CV Abadi di kawasan Pasar Minggu dengan sewa sebesar 18 juta yang telah dipotong PPh 10%. Berarti kita hitung 18 juta dikali 100 per 90, maka itu hasilnya 20 juta. Maka brutonya itu 20 juta dipotong dari atas pajaknya itu berarti 2 juta. Lalu di sini juga ada memperoleh bunga deposit BNI sebesar 16 juta setelah dipotong PPh 20%. Nanti 16 juta dikali, karena ini 20%, berarti dikali 100 per 80, hasilnya 20 juta juga. Ini berarti PPh terutangnya berarti
20%-nya itu 4 juta. Nah, jika sudah, bisa melalui mengisi kode harta. Kode harta juga sudah ada di soal ya. Nah, ini daftar kekayaan. Nah, kode harta ini dimasukkan, lebih baik dimasukkan karena sebenarnya tidak pengaruh kepada pajak ya. Ini sebagai perbandingan aja, jika memang kekayaan kita berapa, maka apa aja yang kita punya dari harta kita. Jadi nggak masalah masukin apa aja semuanya yang ada. Di rumah tinggal di sini nanti kita isi aja tanah atau bangunan tempat tinggal. Nama hartanya rumah tinggal, tahun perolehan 1980, harga perolehan 10 juta. Keterangannya tempat tinggal atau bisa keterangannya kita isi di alamat dari tanah tersebut. Misalnya alamatnya di Bogor. Lalu kita tambah lagi karena sini ada lagi kekayaan atau hartanya. Ruko kita bisa pilih tanah atau bangunan untuk usaha. Nama harta ruko. Tahun perolehan 1997, keperolehan 56 juta. Ini keterangan juga bisa di wilayah rukonya itu di mana, kita samakan saja Bogor. Tambah lagi mobil sekarang. Mobil Carry tahun 2000, keperolehan 70 juta. Suzuki Carry. Mobil itu deposito BNI. Sini ada deposito BNI. Karena ini tahun perolehan tidak ada, mungkin kita bisa mengisi aja 2000 saja, kita samakan seperti atasnya. Harga perolehan 88 juta. BNI itu keterangannya. Lalu kita isi lagi, ada perabotan, bisa kita isi perabotan itu di ini peralatan elektronik atau furniture. Sini kita bisa tulis perabotan, sama tahun perolehan tidak ada, mungkin saya akan tulis 1999. Harga perolehannya 15 juta. Ini keterangannya S-Hardware aja, biar kelihatan keren. Lalu selanjutnya ada tanah. Tanah itu bisa kita pilih sini. Tanah atau untuk usaha mungkin. Nama hartanya tanah. Tahun perolehan 2000. Harga perolehan 200 juta ya, 200 juta. Keterangannya itu warisan. Nah, setelah itu di bawah lagi ada kewajiban pada akhir tahun, kewajiban atau hutang. Di soal ada nih daftar hutang, ada 2, kita masukkan aja. Kalau hutang Ahmad Syafi'i kakak, kita bisa masukkan hutang lainnya. Nama pemberi pinjaman berarti Ahmad Syafi'i. Alamatnya mungkin Bogor. Tahun pinjamannya itu 2002. Jumlah pinjaman dari Syafi'i itu 55 juta. Kan ada 2, kita tambah lagi 1 lagi dari BNI. Utang bank BNI Jakarta 2003 besar 30 juta. Lalu di bawahnya lagi ada bagian D, ini daftar susunan anggota keluarga. Daftar susunan anggota keluarganya itu ada di sini ya. Ini sebagai istri, karena tidak ada namanya, mungkin saya akan memakai nama saya, yaitu Noval Hilmi Abiyu. Nikahnya juga tidak ada, mungkin sebagai contoh kita akan mengisi 16 digit. Hubungan keluarga sebagai istri, pekerjaan, staf, HRD. Lalu ada anak 2 di sini ya. Kita tambah lagi berarti. Sini namanya siapa? Rini. Nicknya lagi
hubungan sebagai anak. Pekerjaan mahasiswa. Lalu ada yang anak kedua, tambah lagi berarti namanya Randy. Nikahnya lagi. Hubungan sebagai anak, pekerjaannya pelajar. Nah, jika sudah diisi semua, kita bisa ke selanjutnya di sini. Nah, di bagian sini kita lihat soal lagi. Kita bisa mengisi yang tadi nih di data lain. Mendapat warisan tanah, berarti bisa kita masukkan di sini warisan. Di bagian B nomor 2 itu luas 1000 meter persegi dengan NJOP 200 meter persegi. Jadi bisa kita kalikan 200.000 dikali 1000. Itu 200 juta. Lalu di sini juga ada memperoleh klaim asuransi jiwa 85 juta. Nah, isinya di sini nih, di B nomor 4 klaim asuransi 85 juta. Nah, setelah itu daftar pemotongan atau pemungutan PP oleh pihak lain. Nah, ini bisa kita isi dari bukti potong si suami. Dan PP motong di sini kita isi 01 335 091 2 412 000. Nama pemotongnya itu PT Indonesia Terbuka. Nomor buktinya itu yang sini. Nomor 1.1 strip 12 strip 14 strip 008 8910. Tanggal buktinya itu 13/12/2019. Maaf, 31 maksudnya 31/12/2019. Sama KD pasal, kali ini dipotong pajak pasal 21 jadi 21. Jumlah PPh-nya ini kita masukin 29 649 550. Nah, kita sudah masuk. Bisa di cross check lagi. Kalau memang sudah yakin bisa di klik lanjut lagi. Nah, ini terakhir ya. Nomor telepon bisa kita masukkan nomor telepon kita. Lalu status kewajiban kakak. Di sini karena di soalnya sudah jelas K2 ya. Status K2 maka kini masukkan K2. Terus neto jangan lupa kita masukkan di sini di A1 neto sang suami. Besar 261 372 000. Neto lagi tidak ada. Zakat juga tidak ada. 24 juga nggak ada. Nah, di sini kan lebih bayar ya. Bahwasanya di sini diberitahu lebih bayar 5 juta. Kenapa Kak bisa? Karena di soalnya itu masih memakai PTKP yang lama. Nih PTKP yang ini masih sebesar 30 juta. Sedangkan kita memakai yang baru yang sudah sebesar 60, kalau K2 itu 67.500. Maka dari itu jadinya kredit pajaknya ini lebih besar daripada PPh terutang, maka akan menimbulkan lebih bayar. Nah, mungkin ini saya akan biarin ya karena emang kita memasukinya yang baru. Udah, ini pajak lebih bayarnya mungkin bisa direstitusikan di kolom E yang A ini 17A. Lalu bisa mengisi tanggal laporan SPT berarti 2020 bulan Maret. Tanggalnya mungkin sebelum tanggal 31, tanggal 15. Udah, jika sudah kita bisa mencet selesai. Nah,
Setelah itu ini ada unggah lampiran itu bisa berupa lampiran bukti potong atau yang lain-lain yang dibutuhkan. Lalu kode verifikasi ini akan muncul di email yang kita pakai untuk NPWP kita ini. Jadi misalnya emang pengen dimasukin, kita bisa cek email, maka di situ akan kode verifikasi, lalu kita tulis di sini, kita bisa submit. Nah, itulah caranya untuk menggunakan e-form ISPT 1770. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton tutorial atau cara penggunaan e-form ISPT 1770S ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.